It's gonna be a long night. Yeah. MD. JPB. You already know, baby. Yeah. Jadi hari ini karena hari libur, jadi saya berencana untuk ke bengkel resmi. Jadi ke bengkel resmi itu saya mau melakukan pembersihan injektor. Sebenarnya pembersihan injektor itu saya bisa lakukan sendiri, tapi karena hari ini saya lumayan sibuk, banyak yang saya mau lakukan, jadi saya mau ke bengkel resmi saja. Kalau bisa, kalau biayanya mungkin murah, ya saya melakukan saja pembersihan injektornya, karena itu sangat gampang. Oke, kita on the way. Oke guys, sekarang kita lagi di dealer Yamaha. Kita mau melakukan kita mau bersihin injektor, karena di sana mereka punya mesinnya di sana tuh. Alhamdulillah tahap 2 juga berhasil. Nah, untuk itu kami sampaikan terima kasih. Jadi mesin mereka ini bisa membersihkan injektor. Tadi saya tanya biayanya berapa. Jadi biayanya itu 60.000 untuk biayanya, untuk ongkos kerjanya 80.000. Jadi kita tunggu di sini nanti. Kebetulan saya masih menunggu dulu, masih antri. Ini masih banyak sekali motor di sini. Ada motor sana itu, Hino, Yamaha, pokoknya sini yang macam. Nanti kalau sudah motor kita, langsung kita masuk ke dalam. Ini dia, belum stok yang terbaru. Petani mulai dari awal, dari penurunan tanah, cabut bunga, pembuih, panen. Ini berperan utama mendampingi semua proses. Itu dia alatnya guys, alat untuk membersihkan injektor. Nah, motor saya sudah mau masuk. Itu motor saya sudah masuk guys. Yang tangani orang Yamaha sendiri. Oke, kita rekam dulu dari sini. Jadi di dealer resmi itu mereka punya lapak masing-masing. Jadi ini lapak teknisi 2, teknisi 3, sampai teknisi 6 di sana. Jadi di atas itu ada namanya Fikar, ada namanya apa? Nah, jadi satu lapak biasa itu terdiri dari, ada injakannya ini untuk dudukan motor, dan ada pipa-pipanya. Ini bisa kita lihat setiap lapak itu ada pipanya seperti ini. Nah, itu untuk gas buangnya, pipa untuk mengurangi gas buangnya biar semua mekanik sini nggak keracunan. Jadi gas buangnya itu akan dibuang keluar nanti. Pipa-pipa ini akan menuju ke luar. Itu sana dia blowernya. Itu sana blowernya. Nah, gas buang itu dibuang keluar. Nah, terus di lapak lain lagi, selain injakan, ada toolbox. Ini toolbox namanya, yang merah-merah itu toolbox. Isinya itu kunci-kunci. Jadi ini kunci-kunci untuk mekanik. Ada SST juga, special service tool. Nah, kebetulan ini hari Sabtu, jadi mereka berpakaian bebas, bukan berpakaian ala mekanik. Nah, ini motor saya. Biasa itu mekanik itu menangani satu motor biasa 3. Nah, ini motorku masih belum bekerja, dia masih kerjakan yang lain. Sepertinya mekanik yang akan menangani nanti itu yang ini, dia masih menangani motor NMAX ini. Iya, sudah dibuka guys.
sudah membuka area. Ayo kita masuk ke sana. Jadi mekanik sudah mulai membuka injektornya. Jadi injektor itu dibuka dari depan tanpa membuka bagian tengahnya. Jadi dia cabut dari dalam saja. Saya cuma memperhatikan saja dari sini. Jadi mereka kasih masuk tangannya melalui depan ke belakang. Jadi ini 2 orang yang lepas injektornya. Aduh, saya agak greget juga sih sebenarnya, jangan sampai takutnya patah begitu di dalam. Nah, saya sengaja tidak aktifkan suaranya, soalnya di bengkel ini dia putar lagu, makanya kalau saya putar suaranya takutnya saya kena banet karena terdengar suara musik dari situ. Nah, mereka lagi berdiskusi cara cabutnya bagaimana. Nah, ini agak lama. Nah, ini kayaknya sudah mau bisa. Saya tetap merekam di sini. Nah, ini sudah bisa tercabut. Nah, di sini alatnya sudah mulai mau dipasang. Ini namanya alatnya. Jadi tabung-tabung itu adalah untuk melihat bagaimana semprotan dari injektornya, apakah miring atau tidak. Karena untuk menganalisa injektor yang bagus itu kita lihat juga dari semprotannya, apakah meluas, miring atau bagaimana. Jadi tergantung dari injektornya sendiri. Nah, ini saya perhatikan juga mekaniknya agak kesusahan saat memasang injektor saya ke sini. Lihat, dia agak kesusahan begitu. Nah, ini kan sudah masuk seharusnya. Nah, dia sudah mulai memperhatikan injektor saya, kira-kira masuknya bagaimana, diputar-putar bagaimana. Oh iya, saya sekedar info saja, di lubang injektor itu kalau tidak salah sekitar 6 lubang. Jadi 6 lubang itu sensitif ya, tidak boleh ditusuk-tusuk pakai jarum atau apa. Nah, di sini mereka sudah mulai berdiskusi, ini cara masukinnya gimana. Nah, dia mulai memperhatikan injektor saya, bentuknya seperti apa. Kalau saya rasa sih alat ini belum pernah digunakan, makanya mereka agak sedikit bingung. Nah, itu aduh, dia pegang lagi lubang penyemprotannya, padahal seharusnya nggak boleh dipegang itu lubang penyemprotannya. Nah, ini mereka tanya ke mekanik lain, ada yang pernah nggak pakai alat ini, dan ternyata temannya nggak ada yang satupun yang pakai alat itu, makanya ditutup. Nah, terus saya bilang ya udah nggak usah kalau nggak pakai alat ini. Nah, ini injektor saya, ada bekas jari di lubang semprotannya, tadi dipegang sama mekaniknya. Nah, ini posisi saya sudah tidak mau servis karena dia nggak pakai alat. Saya kan maunya pakai alat yang tadi. Nah, itu dia tempat injektornya masuk. Nah, itu tuh cuma ditarik dari situnya saja. Oh iya guys, tadi nggak jadi pembersihan total bodinya, injektornya, soalnya mekaniknya nggak bisa cara menggunakan si injektor cleaner itu yang mesin tadi. Makanya mereka menawarkan untuk melakukan pembersihan dari dalam mesinnya saja. Jadi injektor itu dipasang di motor terus disemprotkan melalui injektor cleaner di luar. Jadi apa dampak terbesar dari pembersihan injektor menggunakan injection cleaner tapi tidak membuka injektor di mesin? Jadi dia menawarkan untuk membersihkan injektornya itu menggunakan injection cleaner, tapi injection cleanernya itu disemprotkan pada saat mesin menyala, jadi otomatis kotoran yang ada di injektor akan masuk ke ruang bakar. Nah, jika kotoran masuk ke ruang bakar akan berakibat seperti ini. Di atas piston itu akan muncul pasir-pasir seperti ini, kerak-kerak seperti ini. Nah, ini yang terjadi. Tapi mekaniknya bilang jika kita membersihkan injektor seperti itu akan membersihkan ruang bakar, tapi menurut saya tidak. Itu akan membuat kerak di ruang bakar seperti ini.
Dan jika kerak seperti ini sudah menumpuk, maka yang terjadi biasanya penurunan performa kecepatan pada mesin kita. Nah, ini efek dampak jika kita membersihkan injektor di mesin tanpa membuka injektornya. Akan berakibat penumpukan kerak seperti ini. Oke.